Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program ini mengobarkan semangat beramal, memperluas hazanah keilmuan dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salawat serta salam tentu selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan berikan permintaan. Astajib lakum, akan kukabulkan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencontohkan agar kita meneladani nabi-nabi sebelum kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Itu salah satu doa yang diajarkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan melalui lisan atau praktek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memohon kesembuhan dan kesehatan jiwa kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, memalingkan jiwa, palingkan jiwaku kepada ketaatan. Rasulullah SAW juga menyatakan, memohon perlindungan dari jiwa yang buruk. Wa'udzubika wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan kejelekan jiwa kita. Andai itu sekedar indikator, tidak ada korelasi, tidak ada manfaat selain sekedar pertanda, niscaya Allah tidak akan perintahkan kita. Sebagaimana Allah tidak pernah perintahkan kita untuk melakukan berbagai hal yang itu hanya sebatas pertanda. Tergelincirnya matahari, tenggelamnya matahari, terbitnya bulan, itu sebagai pertanda. Telah masuknya waktu sholat, telah masuknya waktu puasa. Tumbuhnya kumis, bermimpinya anak laki-laki, itu pertanda dari apa? Dari telah tibanya umur balik. Keluarnya darah haid dari wanita, itu adalah pertanda dia telah balik. Allah tidak pernah perintahkan agar kita berusaha agar anak-anak kita segera haid, anak-anak kita segera bermimpi basah, tidak. Karena itu sekedar pertanda saja. Allah tidak pernah perintahkan kita untuk melakukan satu pertanda. Tetapi yang Allah perintahkan untuk kita lakukan adalah hal-hal yang memang memiliki korelasi dari terjadinya suatu kebaikan atau terhindarnya suatu kejelekan. Atau yang disebut dengan illah atau disebut dengan sebab. Dan telah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan sebab akibat. Ada sebab akibat. Anda punya anak, ya menikah. Anda mau sembuh, ya berobat. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawa wa ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Fa innallaha ma anzala da'an illa anzalalahu syifaan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah telah menurunkan pula penawarnya. Baik itu penyakit hati atau penyakit raga kita, penyakit jiwa atau penyakit raga, semuanya telah Allah turunkan. Kalau Anda merasa di dalam diri Anda ada hasad, ada iri ketika melihat saudara Anda mendapat nikmat, ketika ada saudara Anda yang sukses, kemudian hati Anda terasa panas, bergejolak, bergumul, kok dia yang sukses, saya belum. Maka segeralah memohon kepada Allah SWT agar Anda dibebaskan dari bisikan-bisikan negatif, bisikan-bisikan buruk yang muncul dari jiwa Anda. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Karena memang jiwa manusia itu akan selalu membisikkan kita berbuat kejelekan. Inna nafsal ammaratun bisu. Sejatinya jiwa manusia itu akan terus membisikkan kita berbuat kejelekan. Karena obat pertama yang harus Anda sadari
dan Anda lakukan semaksimal mungkin, dan ini merupakan obat yang paling agung agar jiwa Anda suci, jiwa Anda terbebas dari penyakit-penyakitnya, ialah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan jiwa Anda, dan memohon kepada Allah agar Allah membentengi, melindungi Anda dari penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit jiwa. Karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita banyak-banyak doa yang semakna dengan ucapan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa ini bagian dari muqaddimah, kata pengantar yang selalu beliau ucapkan ketika beliau berkhutbah atau berceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari jiwa kami yang buruk dan dari amalan-amalan kami yang buruk pula, atau yang jelek atau yang jahat. Karenanya ketika Anda sadar bahwa Anda sedang mengalami penyakit dalam diri Anda, ada hasad, ada kibir, ada sombong, ada malas, ada tamak, ada rakus, ada riya, ada sum'ah, ada ujub, maka obat yang pertama yang harus Anda lakukan adalah segera memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit tersebut. Dan kemudian setelah Anda memohon perlindungan, kalaupun itu betul-betul telah terjadi, Anda memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut. Anda akui kotoran yang melekat dalam jiwa Anda, kemudian Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, limpahkan kesucian dalam jiwaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.